Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata kuliah logika algoritma. Kita sudah sampai di pertemuan ke-12. Di pertemuan ke-12 ini kita akan mempelajari mengenai metode greedy. Pertama-tama kita akan membahas mengenai teori dari greedy. Greedy sendiri diambil dari bahasa Inggris yang berarti rakus, tamak, loba, atau serakah. Nah, prinsip greedy adalah take what you can get now. Jadi, ambil apa yang dapat kamu ambil sekarang. Nah, algoritma greedy ini membentuk solusi langkah per langkah atau step by step. Nah, dalam pengertiannya, greedy adalah strategi pencarian untuk masalah optimasi berbasis prinsip. Pada setiap tahap, pilih solusi yang paling baik. Dengan harapan semua tahapan ini akan menemukan solusi terbaik untuk masalah tersebut. Seperti itu. Metode greedy ini digunakan untuk mendapatkan solusi optimal dari permasalahan yang mempunyai dua kriteria. Yang pertama, fungsi atau tujuan utama, dan yang kedua, nilai pembatas atau constraint. Proses kerja metode greedy yaitu untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan n input data yang terdiri dari beberapa fungsi pembatas dan satu fungsi tujuan yang diselesaikan dengan memilih beberapa solusi yang mungkin. Feasible solution atau feasible sets, yaitu bila telah memenuhi fungsi tujuan atau objektif. Dalam contoh persoalan optimasi metode greedy, ini diberi contoh masalah mengenai penukaran uang. Diberikan uang senilai A, tukar A dengan koin-koin uang yang ada. Berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Nah, contoh soalnya tersedia banyak koin, yaitu koin 1, 5, 10, dan 25. Uang senilai A, yaitu 32, dapat ditukar dengan banyak cara. Di antaranya, pertama kita bisa menukar dengan satu koin yang berjumlah 32 koin. Jadi, 1 tambah 1 tambah 1 sampai dengan 32 koin. Kemudian yang kedua, 32 bisa ditukar dengan 7 koin dengan urutan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 10 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Jadi jumlahnya 7 koin. Kemudian 32 juga bisa ditukar dengan 5 koin dari koin 10 tambah 10 tambah 10 tambah 1 tambah 1. Kemudian sampai akhirnya mendapatkan minimum jumlah koin, yaitu hanya 4 koin, yaitu bisa ditukar dengan koin 25, koin 5, koin 1, dan koin 1. Seperti itu. Jadi untuk jumlah minimum koin ada 4 koin. Kalau nanti ada soal berapa jumlah maksimum koin, berarti jawabnya 32 koin. Seperti itu. Metode greedy yang digunakan dalam penyelesaian masalah-masalah, di sini ada 4 masalah contoh yang bisa diselesaikan oleh metode greedy. Yang pertama ada optimal on-tap storage problem, yang kedua knapsack problem, yang ketiga minimum spanning tree problem, dan yang keempat shortest path problem. Untuk pertemuan ke-12 ini kita hanya membahas mengenai poin 1 dan poin 2, yaitu optimal on-tap storage problem dan knapsack problem. Yang pertama akan kita bahas mengenai optimal on-tap storage problem, yaitu permasalahan bagaimana mengoptimalisasi storage atau memori dalam komputer agar data yang disimpan dapat termuat dengan optimal. Misalkan terdapat N program yang akan disimpan dalam pita atau tab. Pita tersebut mempunyai panjang maksimal sebesar L. Nah, masing-masing program yang akan disimpan mempunyai panjang L1, L2, L3 sampai Ln. Nah, cara penyimpanan adalah penyimpanan secara terurut atau sekuensial. Contoh soal dalam optimal on-tap storage problem, di sini ada misalnya terdapat 3 buah program N sama dengan 3 yang masing-masing mempunyai panjang program L1, L2, L3 dengan bobotnya 5, 10, 3. Jadi L1-nya 5, L2-nya 10, L3-nya 3.
Tentukan urutan penyimpanannya secara berurutan sekuensial agar optimal. Nah, kita cari caranya untuk memecahkan masalah soal ini. Untuk penyelesaiannya, dari 3 program tersebut nanti akan didapat 6 buah kemungkinan order yang didapat dari 3 faktorial. 3 faktorial kita tahu adalah 3 dikali 2 dikali 1, maka hasilnya 6. Maka di sini akan didapat 6 buah order. Nah, kita lihat di tabelnya, ordering 1, 2, 3, kemudian 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Tinggal ditukar aja posisinya. Nah, kita tentukan panjangnya. Contohnya kita lihat di baris pertama. Ordering 1, 2, 3 memiliki panjang 5, 10, 3. Sesuai dengan soalnya. Kemudian ordering 1, 3, 2 tinggal ditukar aja posisinya 5, 3, 10. Nah, kemudian setelah menentukan ordering dan panjangnya, kita tentukan optimal storage atau D dalam kurung L dan mean retrieval time atau MRT. Nah, kita tentukan sampai dengan nanti di optimal storage-nya mendapatkan nilai yang paling kecil. Nah, kita lihat hasil dari optimal storage ada 38, 31, 43, 41, 29, dan 34. Kita pilih yang paling kecil adalah 29. Maka 29 ini mendapat posisi yang pertama. Nah, kita lihat 29 itu berada di ordering ke berapa. Kita lihat, geser ke ordering. Nah, kita lihat posisi ordering, kita lihat dari angka pertama dalam ordering tersebut. Maka 29 berada di ordering ke 3 karena posisinya di 3,1,2. Jadi posisinya 29 adalah order 3. Kemudian kita cari lagi yang paling terkecil selain 29 yaitu 31. Kita lihat bahwa 31 berada di order pertama. Nah, kemudian order yang paling kecil setelah 31 adalah 34. 34 masih sama, berada di order ketiga. Maka 34 ini dihapus, tidak digunakan. Nah, kita cari lagi yang lebih kecil. Lebih kecil dari 34. Ada 38. 38 juga sama, masih ada di ordering 1. Karena ordering 1 sudah digunakan oleh tadi 31, maka 38 dicoret. Setelah 38 kita cari lagi yang lebih kecil yaitu 41. 41 masih ada di ordering 2. Jadi urutannya adalah ordering 3, ordering 1, dan ordering kedua. 29, 38. Kemudian hasil yang didapat dari perhitungan yang sebelumnya kita lakukan adalah susunan pertama untuk program ketiga, susunan kedua untuk program ke-1, susunan ketiga untuk program kedua. Seperti itu untuk hasil dari penyelesaian optimal on-tap storage problem.